Hai semua, Assalamualaikum, selamat datang di Healing Kitchen. Di video kali ini aku mau share ide jualan lagi, yaitu tiramisu potong. Sebelum ke cara pembuatannya, bantu like, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman gak ketinggalan dengan konten ide jualan aku selanjutnya. Langkah pertama, kita buat dulu biskuit ladyfingernya. Di sini sudah aku siapkan 3 butir putih telur. Kemudian mixer hingga setengah mengembang seperti ini. Kemudian tambahkan 100 gram gula pasir. Ditambahkannya sedikit demi sedikit dulu. Tambahkan secara bertahap seperti ini supaya gulanya bisa cepat larut. Ini bisa kita tambahkan kecepatan mixernya. Kita mixer hingga soft fix seperti ini. Kemudian 3 butir kuning telurnya ditambahkan dengan sedikit vanila bubuk. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Setelah itu, campurkan ke dalam adonan putih telur tadi. Mixer kembali hingga tercampur rata. Siapkan 100 gram tepung terigu protein sedang. Kemudian tambahkan dengan 1 sendok makan tepung maizena dan 1 sendok teh baking powder. Aduk hingga tercampur rata, kemudian tuang ke dalam adonan putih telur tadi. Ini kita tuang semuanya, kemudian kita aduk menggunakan spatula seperti ini. Ini kita aduk balik hingga semuanya tercampur rata. Jika sudah tercampur rata seperti ini, sekarang kita masukkan ke dalam plastik segitiga. Kemudian siapkan loyang yang sudah dialasi baking paper. Kemudian gunting ujung plastik segitiga, untuk ukurannya bisa disesuaikan. Lalu kita tekan, kita semprotkan di atas loyang yang sudah dialasi. Ini untuk ukurannya bisa disesuaikan. Setelah itu taburi atasnya dengan gula halus seperti ini. Kemudian kita oven di suhu 150 derajat Celcius menggunakan api atas bawah selama 15 hingga 20 menit. Nah, ini dia hasil yang sudah dipanggang, jadinya seperti ini. Untuk teksturnya ini garing tapi dalamnya lembut. Kalau teman-teman tahu biskuit egg drop yang ada di minimarket, ini rasanya mirip banget. Nah, ini udah semua. Sekarang ini mau aku sisihkan dulu ladyfingernya. Sekarang kita buat untuk adonan tiramisunya. Langkah pertama, di sini sudah aku siapkan 150 gram cream cheese. Tambahkan 50 gram gula halus atau gula pasir yang di blender. Kemudian mixer hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata dan bertekstur halus seperti ini udah cukup. Sekarang kita sisihkan dahulu. Selanjutnya di sini sudah aku siapkan 100 gram whipping cream bubuk. Tambahkan dengan 200 ml air es. Kemudian mixer dengan kecepatan sedang hingga setengah mengembang. Tambahkan 1 sendok makan susu bubuk dan campurkan adonan cream cheese tadi. Kemudian mixer dengan kecepatan sedang hingga whipping creamnya mengembang dan semuanya tercampur rata. Ini kita mixer jangan sampai terlalu kaku, konsistensinya seperti ini ya, dia masih lembut. Di tahap ini aku cicipi krimnya, ternyata masih kurang manis sedikit lagi, jadi di sini aku menambahkan 50 gram susu kental manis. Lalu mixer lagi hingga tercampur rata aja. Nah, ini dia krimnya udah jadi teksturnya halus seperti ini ya, dia nggak terlalu kaku dan nggak terlalu lembek, ini menurut aku pas banget. Kemudian di sini kita seduh kopi, untuk jenis kopinya bebas, aku pakai merek ini, dan jenis kopi susu seperti ini. Kalau teman-teman mau pakai kopi hitam itu boleh ya. Lalu ini aku siapkan loyang ukuran 22 x 22. Kalau teman-teman ada loyang khusus tiramisu sodok itu boleh banget. Caranya kita celup ladyfinger yang tadi sudah kita buat ke dalam larutan kopi seperti ini. Kemudian kita susun di atas loyang. Lalu tuang krimnya secukupnya aja di atas ladyfinger. Kemudian ratakan. Aku ratakan dengan scraper seperti ini supaya hasilnya lebih rapi. Lalu kita ulangi hal yang sama seperti lapisan tadi, yaitu mencelupkan ladyfinger ke dalam kopi, lalu kita susun di atasnya seperti ini. Setelah itu tuang kembali krim di atasnya seperti ini. Kemudian ratakan.
Jadi satu loyang ini kita bikin 2 layer ya, jadi 2 lapisan lady finger. Nah ini hasilnya sudah cukup rata. Sekarang ini mau aku tutup rapat, kemudian aku diamkan di dalam kulkas semalaman supaya krim dan cairan coffee-nya itu menyerap ke dalam lady finger dan hasilnya jadi lebih enak. Setelah masuk kulkas semalaman, hasilnya jadi lebih padat dan halus seperti ini. Sekarang di sini mau aku taburi dengan bubuk coklat. Di sini sudah aku siapkan 10 gram coklat bubuk. Pastikan gunakan coklat bubuk yang premium ya, supaya rasanya lebih enak. Setelah taburan coklatnya merata seperti ini, sekarang bisa kita potong. Kita garis-garis dulu ya, supaya hasilnya sama rata. Nah untuk kemasannya di sini aku menggunakan box ukuran 10 x 10 seperti ini. Untuk link pembeliannya nanti aku cantumkan di description box, atau teman-teman bisa klik lambang shopping bag yang ada di bawah, kiri bawah. Teman-teman bisa langsung beli di situ. Selanjutnya bisa kita potong-potong dan kita masukkan ke dalam box. Nah di sini karena aku nggak punya spatulanya, jadi di sini aku pakai scraper seperti ini caranya. Biar makin cantik, di sini juga aku alasi dusnya dengan baking paper yang ada motifnya seperti ini. Sebenarnya nggak dialasi juga bisa ya, karena ini sudah dilaminasi. Setelah itu di sini aku kasih krim di atasnya. Jadi krim yang tadi itu disisakan sedikit ya untuk hiasan di atasnya seperti ini. Lalu di atasnya ini aku kasih coklat batang yang sudah aku bentuk, aku cetak menggunakan cetakan coklat di atasnya seperti ini biar makin menarik ya. Nah ini dia tiramisu potongnya sudah hampir selesai. Ini cukup menarik, ini aku jualnya PO ya, jadi sudah aku kemas dari rumah. Kalau teman-teman mau langsung jual pinggir jalan ataupun di Car Free Day, itu biasanya dipotong ketika ada yang beli gitu. Untuk resep lengkapnya nanti aku cantumkan, aku tuliskan semuanya di description box. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.